Assalamualaikum. Hai sahabat Latsar. Perkenalkan, nama saya Dewi Hartati. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 2, angkatan 4, kelompok 3, nomor daftar hadir 22. Profesi saya adalah sebagai perawat dan unit kerja saya adalah di UPT Puskesmas Martapura Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah beberapa identifikasi isu yang saya temukan di UPT Puskesmas Martapura Timur. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua adalah kurangnya media pelayanan promosi kesehatan bagi pengunjung atau pasien rawat jalan di UPT Puskesmas Martapura Timur. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan di Puskesmas Martapura Timur. Dan yang terakhir, belum lengkapnya pengisian asesmen rawat jalan pada status rekam medis pasien di UPT Puskesmas Martapura Timur. Setelah isu tadi terpilih, kemudian isu tersebut diidentifikasi lagi menggunakan kriteria USG. Kriteria USG sendiri berarti U singkatan dari urgency, artinya seberapa mendesak isu tersebut untuk harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S artinya seriousness, yang berarti sebagaimana serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan ke masyarakat. Untuk J atau grow, itu berarti sebagaimana besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak ditangani dengan segera. Untuk keterangan dari skor USG adalah sebagai berikut. Yang pertama, skor 5 untuk sangat gawat, mendesak, atau cepat. Skor 4 berarti gawat atau mendesak atau cepat. Skor 3 untuk cukup gawat, mendesak, dan cepat. Skor 2 untuk kurang gawat, mendesak, atau cepat. Skor 1 tidak gawat, mendesak, atau cepat. Berikut adalah tabel dari perumusan atau penetapan isu berdasarkan kriteria USG. Isu yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, di mana skor U 3, skor S 3, skor G 3, dan total skornya adalah 9. Untuk permasalahan yang kedua yaitu kurangnya media pelayanan promosi kesehatan bagi pasien di ruang tunggu pasien UPT Puskesmas Martapura Timur dengan skor U 4, skor S 4, skor G 3, jadi total skornya 11. Masalah selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan pasien atau pengunjung tentang alur pelayanan Puskesmas Martapura Timur dengan skor U 3, skor S 3, skor G 2, jadi totalnya 8. Masalah yang terakhir yaitu belum lengkapnya pengisian asesmen rawat jalan pasien di status rekam medis pasien rawat jalan pada UPT Puskesmas Martapura Timur dengan skor U3, skor S2, skor G2, jadi totalnya 7. Berdasarkan total skor tersebut, kita dapat menentukan prioritas isu yang harus kita segera tangani, yaitu isu yang kedua, dengan isu kurangnya media pelayanan promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan di ruang tunggu pasien UPT Puskesmas Martapura Timur dengan skor total 11. Berdasarkan analisis USG, ditemukan isu terpilih atau isu yang menjadi prioritas, yaitu mengenai kurangnya media pelayanan promosi kesehatan bagi pasien rawat jalan di ruang tunggu pasien pada UPT Puskesmas Martapura Timur. Berikut adalah gambaran dan fakta yang merupakan ketidaksesuaian dengan konsep manajemen ASN dan Smart ASN.
Yang pertama yaitu belum tersedianya media promosi kesehatan di ruangan tunggu pasien seperti monitor atau leaflet untuk media edukasi pasien. Yang kedua yaitu belum update-nya informasi-informasi terkini pada media sosial, contohnya Instagram Puskesmas mengenai penyakit-penyakit yang banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Martapura Timur. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya penyuluhan kesehatan di dalam gedung. Berikut adalah analisis dampak apabila isu tadi tidak diselesaikan. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan, penanganan, serta dampak dari penyakit yang ada di wilayah tempat tinggal mereka. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya angka morbilitas serta angka mortalitas. Berikut adalah analisis isu menggunakan metode SWOT. Yang pertama S atau strength, yang berarti kekuatan. Di sini kekuatan sudah adanya dukungan dari pimpinan. Yang kedua yaitu sudah adanya koordinasi antar program. Selanjutnya W atau weakness, yang berarti kelemahan. Kelemahan yang terdapat di unit kerja saya salah satunya yaitu kebiasaan masyarakat yang mencari informasi tidak langsung kepada tenaga kesehatan, bisa kadang-kadang melalui media sosial atau dari kabar-kabar tetangga di sekitar rumahnya. Kemudian kurangnya tenaga kesehatan yang dapat mengaplikasikan media elektronik dengan baik. Selanjutnya O atau opportunity. Di sini yang berarti program-program yang terencana sudah kiranya mampu nantinya diaplikasikan ke masyarakat. Selanjutnya threat atau ancaman. Ancaman di sini contohnya seperti kurangnya minat masyarakat untuk membaca informasi yang telah disediakan. Kemudian dari isu tadi didapatkan solusi atau cara alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan pimpinan, yaitu kepala puskes dan pemegang program atau lintas program. Dari tahap penyelesaiannya sendiri, yang pertama kita berdiskusi dengan kepala puskesmas tentang maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian meminta saran kepada kepala puskesmas Martapura Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi lagi dengan pemegang program surveillance untuk mencari tahu 3 penyakit terbanyak di Puskesmas Martapura Timur untuk diangkat masalah tersebut dijadikan bahan untuk penyuluhan. Selanjutnya kita juga tidak lupa berkolaborasi dengan pemegang program promosi kesehatan tentang kegiatan yang ingin dilakukan. Dari kegiatan tersebut atau tahapan penyelesaian tersebut adalah hasil yang diharapkan, yaitu tercapainya kesepakatan hasil diskusi dengan kepala puskesmas, kemudian diperolehnya data 3 penyakit terbanyak di puskesmas untuk dijadikan bahan penyuluhan, dan tercapainya kesepakatan hasil diskusi dengan pemegang program Promkes mengenai kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Dari para pihak yang terlibat sendiri, yaitu kepala puskesmas, pemegang program surveillance, dan pemegang program Promkes. Dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu pembuatan leaflet untuk dibagikan kepada pengunjung atau pasien di ruang tunggu Puskesmas Martapura Timur dengan tahap penyelesaiannya sendiri, yaitu dengan mencari bahan penyuluhan yang menarik, yang mudah dicerna oleh masyarakat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian hasil yang diharapkan daripada leaflet tersebut yaitu meningkatnya minat baca daripada pengunjung rawat jalan di Puskesmas Martapura Timur terhadap
leaflet-leaflet yang disediakan dengan semenarik mungkin tadi tentang penyakit dan informasi kesehatan lainnya. Di situ pihak yang terkait adalah petugas kesehatan dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung. Jadi di sini kita tahapan penyelesaiannya yaitu menyusun jadwal penyuluhannya tadi, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian menjelaskan tentang objek penyuluhannya. Hasil yang diharapkan yaitu dari penyuluhan yang jelas akan meningkatkan pengetahuan dari masyarakat atau pengunjung puskesmas tentang penyakit atau informasi kesehatan lainnya. Di sini pihak yang terkait adalah petugas kesehatan dan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Emi Fatimah, AKSMM. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin. Sehat selalu untuk Ibu Emi. Saya juga mohon maaf apabila dalam penjelasan saya tadi ada salah-salah kata. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.